Iya, soalnya kan kalau misalnya kita di beauty pageant harus begini ya, say. Gue sambil bilang gini, Kak, aku nggak menang nggak apa-apa loh, Kak. Kak, malahan jangan dimenangin, Kak. Aku jadi apa, finalis aja. Aku finalis aja. Gue bilang gitu. Jadi kayak gue pas ngeliatin video lagi sih gue jijik ya, say. Halo Sobat Perempuan, apa kabar? Pasti kan hari ini balik lagi dalam talk show Gaby Perempuan Bertanya. Nah, kali ini bintang tamu Gaby adalah seorang Ratu Bensyang Indonesia, Patricia Go. Hai semuanya, senang banget aku bisa hadir di talk show perempuan ini. Perempuan Bertanya, kalau perempuan harus gini, Bo. Oh gitu. Gini. Perempuan gitu. Perempuan gini, kalau belum jadi perempuan begini. Oh gitu ya, bener saya. Jadi kemarin itu akhirnya aku memberanikan diri, aku bilang sama Stasya aku pengen deh collab sama si Petgo. Terus dia bilang DM aja, dia orangnya baik kok. Akhirnya aku memberanikan diri untuk DM, ajak collab, dan akhirnya terrealisasi ya. Betul, puji karena Tuhan. kebetulan kan aku di Bali dan dia lagi di Bali, ya udah akhirnya kita collab sekarang ini, bikin konten. Dan tadi udah kontennya Petgo udah selesai. Dia bilang lebih seruan. Iya, gue rasa gue kayak lebih seruan ngobrol sama dia deh. Maksudnya kontennya dia lebih banyak daripada gue kayak udah basi gitu. Apa sih? Cuma kan untuk mungkin masih banyak orang yang mungkin subscriberku atau followerku kan mungkin masih belum tahu tentang Patricia Go yang lebih dalam gitu. Makanya sekarang aku mau nanya, sebagai pelaku beauty pageant dulu yang gagal. Jadi gini ya, karakter dia itu kan sama kayak karakter seorang Gaby Vesta. Itu nggak ada sama sekali beauty pageant, Beb. Nggak ada beauty pageantnya. Jadi tiba-tiba dia bisa ikut di ajang, aduh seru nih. Iya, soalnya kan kalau misalnya kita di beauty pageant harus begini ya, say. Iya. Aduh, saya pegel, saya enakan kayak gini. Emang enakan kayak gini, say. Jadi dia ikut di ajang Miss Indonesia, Miss Indonesia, dan mewakili Gorontalo. Betul. Emang asli Gorontalo? Tinta, say. Nah, itulah jadi pertanyaan. Aku udah banyak tahu artikelnya dia, beberapa kontennya dia juga. Dia bukan dari Gorontalo, tapi dia mewakili Gorontalo untuk di kompetisi Miss Indonesia pada tahun berapa itu? 2012. Bagaimana ceritanya sih? Ceritanya itu karena awalnya aku ditawarin sama Mami Ici sama Astrid Elena. Astrid Elena itu tuh yang juara satunya satu tahun sebelumnya. Dia kontak aku, Pet, lu mau nggak gitu kan. Terus kebetulan pada saat itu lagi broken tooth, say, broken heart, you know. Bukan, aku nggak bisa bersama cowok itu gitu. Ya karena aku ngerasa aku banyak sekali kekurangannya gitu. Karena dia lumayan high up lah gitu kan. Dan gue ngerasa kayak I don't have anything. Setiap kali gue pergi sama dia, teman-temannya mungkin emang beda tingkat sosialnya berbeda kasta kan. lah ya. Beda kasta ya, wah itu kan. Aduh, say. Jadi setiap kali gue pergi sama dia tuh gue ngerasa kayak teman-teman tuh ngeliatin gue dari head to toe, apa yang gue pakai segala macam gitu. Pada saat itu ya. So anyway, aku bilang sama dia I cannot be with him. Terus aku dapet tawaran itu karena gini, aku tuh tipe orang, aku ngerasa bahwa broken heart itu membuat aku menjadi lebih baik. Tanpa aku sadarin, setiap aku broken heart, aku selalu mencari sesuatu yang positif. Salah satunya, walaupun aku bukan tipe orang yang berpagenan atau enggak yang gitu kan, tapi kebetulan aku ditawarin, terus aku cuma mikirnya positifnya, gue ikutan ajang itu kan gue bisa ketemu banyak teman. Benar. Terus gue bisa at least ngedistract masalah gue lah gitu loh. Jadi karena kalau kita ikutan perpagenan itu kan pasti banyak setiap harinya tuh banyak kegiatan yang bisa bikin gue lupa. Ya udah ditawarin, waktu itu sebenarnya aku ditawarin perwakilan Menedes. Terus Eke bilang, mereka kan nanya kan, orang tua kamu tuh dari mana, asalnya kakek nenek kamu dari mana. Aku bilang kayak, aku kalau mau pun aku mau mewakili Jakarta, DKI Jakarta, karena memang aku orang Jakarta gitu. Tapi Jakarta udah ada nih gitu, jadi maksudnya mau dimasukin lah yang kosong gitu. Aku bilang kayak, kayaknya aku
papa aku juga nggak ngasih, kayak ini, kayak janganlah nanti kedepannya malah orang mempertanyakan ini. Bener aja ditanyain lagi, gue di sini saya sudah 10 tahun ditanyain lagi, belum 10 tahun, baru 8 tahun masih ditanyain say. Oke, anyway, akhirnya aku bilang enggak, jadi sempat udah nggak jadi, pertemuan nggak jadi. Tapi pas hari H karantina, ternyata yang kontestan yang harusnya di posisi itu dia ada masalah. Jadinya aku dikontak, ditelepon sama pihak NIS, ditanya Pat, udah lu kesini aja gitu. Terus aku nanya kontraknya gimana, karena waktu itu sempat dia minta aku tanda tangan kontrak kalau misalnya aku selesai dari MIS itu aku dikontrak 5 tahun, terus aku dipotong berapa persen dari setiap pekerjaan yang aku dapat gitu. Sedangkan aku ngerasa aku nggak mau dienolin, walaupun pada saat itu aku baru model-model ala-ala ya Nek. Tapi kan ya Nek, model foto di majalah fee 300.000, dipotong lagi 30-40%. Menurut Ngana say itu mah naik patas juga nggak ini nggak ke Uber itu berapa hari. Iya, dan juga kan kayak misalnya kalau foto majalah itu kan nggak yang tiap minggu ya, nggak tiap minggu. Jadi maksud gue kayak gila, gue udah dikit banget terus mau potong lagi say. Gue mau makan apaan, gue ntar transport gimana say, ngerti gak sih? Gue tuh mikirnya panjang gitu. Terus gue pikir ya udahlah, mungkin nggak tahun ini, mungkin tunggu gue selesai, ada beberapa kontrak yang belum selesai, gue selesain dulu, baru nanti kalau gue udah ready ya udah deh baru gue ikutan deh gitu. Mikirnya kayak gitu awalnya. Nah pas hari H dia bilang nggak apa-apa Pep, lo nggak usah tanda tangan kontrak. Oh oke, ya udah, gue langsung pergilah ke tempat karantina itu gue udah selesai, gue nyampe malam karena hari H banget tuh. Iya, bener-bener. Nyampe terus dia bilang, iya gimana kamu perwakilan Gorontalo. To be honest, my first impression ya say, gue mikirnya gue kira bercanda, ngerti ya sih? Karena tuh biasa gue aja nggak tau Gorontalo is exist, ngerti ya sih? Benar. Walaupun gue sekolah SNIP ya, sekolah menengah industri pariwisata, tapi emang gue bagian yang agak bego sih ya, jadi gue emang suka lupa say. Kayak sih orang, hah, is that exist gitu say? Pertama kali. Oh itu lah tetangga yang menedes, oh ya ampun itu, gitu say. Ya gue ceritanya nih dari rumah gue Sunter ke apartemen itu karena macet 4 jam say. Itu pada saat itu hari itu lagi macet parah banget. Menurut Ngana gue udah berjuang nih say nyampe sana. Iya. Masa gue pulang say? Udahlah say. Karena gue mikirin gue nggak bakal menang. Ngerti ya? Benar. Gue kan nggak pernah mikir say gue bakal menjadi hari ini, pet gue yang hari ini ya. Iya benar. Gue cuma mikir ya elah say, ikut-ikutan aja ini. Gue nggak mau jadi menang, masuk top aja tuh gue nggak mau Gap. Sampai hari H kita malam final, gue dibawa disuruh tanda tangan yang yang surat perjanjian yang awalnya dari MIS-nya ya, dari manajemen, dari gue nggak ngerti deh, pokoknya untuk tanda tangan misalnya kalau misalnya gue menang. Oh ya, berarti dari MIS-nya. Iya. Itu gue harus ibaratnya gue harus mengikuti tuh, misalnya gue ada kerjaan apa-apa, gue harus potongnya tuh. Ya, gue nggak mau dong. Lo kan dari awal lo bilang nggak apa-apa, makanya gue mau ikutan. Gue sambil bilang gini, Kak, aku nggak menang nggak apa-apa loh Kak, malahan jangan dimenangin Kak, aku jadi finalis aja, aku finalis aja. Gue bilang gitu. Gue nggak mau ya dimasukin top-topan, sumpah. Lo boleh nanya tuh Mami Ici. Kalau dia nggak mau, kalau aku memang udah pesimis, aku udah yakin aku nggak bakal bisa masuk nih gitu. Karena emang udah ada tadi kan MIS-nya aku ditato. Gue juga pesimis say. Oh. Maksud gue gini Nenek, kalau misalnya gue mau flashback nih zaman dulu, ya elah say, puji syukur kalau gue naik kelas say. Ibaratnya gitu say. Jadi nggak Gap? Jadi nggak? Gue yakin banget nih teman-teman gue nonton SD, SMP, SMA nontonin gue masuk MIS, mereka ketawa ngakak. Karena gue kan tahu diri ya say. Ngerti nggak lo? Gue bilang, aduh say, mending jangan deh say. Gue bisa mati udah tanya-tanya saya kan. Bener aja Ciong, gue dimasukin 15 besar Ciong. Gue nggak tahu. Pet lu tuh berpotensi sayang Pet.
nggak apa-apa kak, nggak apa-apa, aku nggak usah, nggak apa-apa. Karena gue tuh lihat depan panggung takut banget Gap. Pada saat itu tuh gue tuh cuma jago kandang Gap. Jadi gue cuma jago pandang sama teman-teman gue gitu. Tapi untuk berkompetisi yang secara profesional gitu kan di event besar mungkin belum pernah gitu kan. Dan itu benar-benar first time ikut langsung di ajang besar gitu kan. Gini, ajang besar pernah Wajah Femina. Oke. Tapi kalau misalnya Miss kan beda ya. Karena Itu kan lebih foto aja Femina kan. Iya, tapi Wajah Femina juga hampir keseluruhan sih. Maksudnya hampir-hampir sama, cuman bedanya Miss itu adalah yang menonton berjutaan orang. Iya benar. Live say. Dan saat itu Miss Indonesia itu lagi hits banget. Karena mereka pokoknya Putri Indonesia sama Miss Indonesia itu dulu kan cuma ada 2 itu aja. Di Indonesia beauty pageant itu cuma ada 2 itu aja, dulu nggak ada Miss Grand, nggak ada Miss Hono, ini nggak ada, cuma itu aja yang ditunggu orang itu cuma 2 itu aja. Lebaran pageantnya Hayati Ember. Indonesia kan. Sekarang itu udah banyak banget, udah pageant itu udah aduh nggak tahu deh macam-macam deh. Dan gilanya Gap, jadi pada saat dulu gue ikutan itu I don't even know what is the difference between Putri and Miss. Gue nggak ngerti karena memang gue nggak nonton pageant, gue cuma nonton Miss Universe. Pas zaman dulu di karena internasionalnya. Miss Universe apaan sih, gue demen dia kayak cantik-cantik banget ceweknya, that's it. Dan gue suka kayak mereka pas swimwear lah, jalan-jalan gila nih cewek keren-keren banget semuanya. Intinya gue suka nonton Victoria's Secret sama si Miss Universe. Gitu. Jadi ya udah asal ikut aja dulu kan, nggak bisa membedakan mana Miss Indonesia, mana Putri Indonesia. Gak tahu saya. Se-ignorance itu saya gue. Dan aku udah nonton kayak di video dia yang di Dahsyat itu kan viral lagi kan, sempat viral lagi kemarin. Aduh, itu. Saya gue tuh benci banget saya. dan itu kan lagi diundang Miss Indonesia semuanya itu, dan dia benar-benar di situ dia yang ditantang, kayaknya semua finalis nggak ada dia yang ditantang kayak di challenge gitu, dan dia kelakuannya bukan kayak Miss, kelakuannya benar-benar kayak bencong gitu loh, kayak bencong. Gue bilang ya Allah, ini benar-benar Patricia dulu di masa lalu gitu. Bukan bencong, saya itu emang gerakan salsa itu kan harusnya berpasangan. Harusnya berpasangan. Jadi itu bukan di challenge catwalk. Enggak, disuruh challenge salsa saya. Terus gue disuruh ngedance, terus gue bingung. Ngedance salsa itu kan harusnya berbareng sama pasangan ya. Ya udah deh gue coba. Jadi gue tuh ngebayanginnya kayak, makanya gue kenapa begini? Karena gue tuh biasa tuh pegangan kayak gini saya kan, sat terus kayak muter kibas gitu. Rambut kan? Iya, emang biasa muter begitu kalau misalnya salsa gitu loh. Jadi kayak gue pas ngeliatin video lagi sih gue jijik ya saya. Kalau zaman dulu. Dan akhirnya kan dari Patricia Go yang memulai karirnya di ajang beauty pageant di Miss-Missan, akhirnya sebenarnya Miss-Missan itu tuh nggak ada ngaruhnya sama sekali sama gue. Nggak, to be honest ya, I don't feel anything that impact to me at that time. Maksudnya impact as in kayak untuk ke karir gue tuh nggak ada impactnya, nggak ada. Karena kan gue nggak menang say. Iya benar. Jadi cuma top lady say. Jadi cuma mendapat pengalaman doang kan, mendapat pengalaman tapi dan untuk teman-teman baru, tapi untuk di karir enggak. Dan akhirnya loncat ke ajang internasional. Ajang internasional itu Asian Next Top Model, dan itu masuk ke berapa? Gue runner up kan ya, masuk runner up. Dan itu bener-bener apa ya, gue ngeliat videonya itu dia karakter dia itu ya udah jadi diri sendiri, yang dia ngebor lah, yang apa, yang sampai jurinya itu benar-benar yang coachnya tuh pada ketawa gitu, yang ngeliat dia mungkin ini yang satu-satunya mungkin peserta finalis yang gila kan. Enggak, saya sebenarnya gue tuh kayak pada saat di ajang Asian Top Model, emang gue tuh karena kan emang dari keluarga gue tuh kurang menerima pribadi gue kan, bukan keluarga lah, lebih kepada orang tua gue, karena mereka ngerasa sebagai wanita yang baik dan benar adalah berbicara bahasa yang baik dan benar, bukan yang maksudnya harus kayak gini loh, yang kayak tidak bencong gitu, kayak gitu kan, gitu. Mereka nggak suka. Jadinya gue tuh kalau masuk ke New Society, gue takut nggak diterima, apalagi ini kan dari beda-beda negara ya. Benar. Jadi gue takutnya ntar dipikir SD lah segala macam. Jadi in the beginning tuh gue lumayan kayak dia, gue cuma kayak oke, gue ketawa aja, gue ikutan ya, oh ya gitu gue ikutan aja.